Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Chris Muntu. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 19 November tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 21 tahun, namun firman Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang. Ayat nats khotbah diambil dari Matius pasal 25, ayat 1-13. Tema pada kali ini tentang kualifikasi gadis bijaksana. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2024. Shalom, puji Tuhan, kita jumpa lagi dan kita selalu percaya perjumpaan kita karena Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tentu diberkati melalui pujian penyembahan yang relatif cukup panjang memang, tapi tadi Pak Johan mengingatkan bahwa proses pujian penyembahan di sorga 25 jam sehari, 8 hari dalam seminggu. Waduh, haleluya. Ternyata melampaui batas, saudaraku, melampaui ukuran yang ada, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan kalau Anda bisa menikmatinya dengan baik selama hampir 2 jam rasanya ya. Maafkan saya kalau saya tidak bisa lengkap mengikuti, sebab saya terus terang kedodoran, saudaraku. Ya, saya hari Minggu ada di Surabaya, Senin ada di Situbondo, tadi malam ada di Jember, tapi langsung tarik ke Surabaya jam 2 lebih baru sampai, dan jam 5 pagi saya harus berangkat ke airport untuk menuju ke Cirebon. Nah, sekarang jumpa dengan saudara. Saya cuma punya waktu istirahat 1,5 jam, dan bersama Tuhan kita selalu dikuatkan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita diberkati kan tadi ya. Amin. Sudah diberkati. Haleluya. Baik, sekarang izinkan Roh Kudus memberkati melalui pemberitaan firman. Saudaraku, malam hari ini saya ingin menyelaraskan dengan apa yang sedang berkembang di kita. Ada sebuah peristiwa yang sempat menyentak Nusantara, tidak hanya dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tapi juga kalangan non-Kristen juga turut tergetar karenanya. Rasanya berita hadirnya sekte kiamat, beritanya sampai juga kemari kan? Betul, itu berita masih muncul tidak hanya di televisi, juga di koran ya. Dan ini dipertanyakan sekali. Banyak teman Ismail yang telepon dan mempertanyakan tentang mengapa seperti ini kejadiannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya merasa bahwa momennya masih sangat dekat, dan saya ingin membawa atau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membicarakan satu di antara 9 khotbah akhir zaman yang terdapat di Matius 24 dan 25. Ini kumpulan khotbah akhir zaman, saudaraku. Mari kita lihat, memang gak mungkin membicarakan ke-9-nya. Saya hanya mengambil satu di antaranya dengan harapan kesalahan seperti yang terjadi di Bandung beberapa waktu lalu tidak berulang kembali. Pasal 24-25, Anda lihat ada diberikan judul di sana. Khotbah tentang akhir zaman. Betul, ada judul kan? Khotbah tentang akhir zaman. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat subtema akhir zaman yang ke-7. Ya, itu terdapat pada Matius 25. Perikop yang pertama, cukup populer memang. Ya, tentang 10 gadis. Baik, supaya cukup hemat waktu, saya langsung saja mengajak Bapak Ibu melihat ayat per ayat, sehingga kita dengan harapan cukup waktu memang. Ayat yang pertama mengatakan begini, saudaraku. Pada waktu itu
Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Pada waktu itu, waktu yang manakah gerangan dimaksudkan pada penulisan ini? Kalau kita mengamati masa di mana kita ada, ternyata nubuat hampir genap secara keseluruhan dan tanda zaman sudah amat sangat jelas. Memang gereja belum pernah mengadakan pertemuan akbar, tapi saya melihat tandanya bahwa indikasinya bahwa gereja sudah sepakat mengatakan bahwa kita berada di satu masa menjelang kedatangan Tuhan, lebih populer dengan sebutan akhir zaman. Betul tidak? Betul? Haleluya. Jadi penulisan pada waktu itu membicarakan tentang masa di mana kita ada saat sekarang ini. Apa yang semestinya terjadi dalam kekristenan di masa menjelang kedatangan Tuhan, di sini digambarkan tentang bagaimana kekristenan sangat merindukan kedatangan Tuhan, sangat siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, memang ada penulisan tentang mempelai laki-laki. Jelas bagi kita bahwa hal mempelai laki-laki itu yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Betul tidak? Hal mempelai wanitanya tentu yang dimaksudkan kita. Di sini diwakili dengan 10 darah yang sudah menerima pelita. Jadi kita bisa mengatakan ayat 1 membicarakan kehidupan semua umat percaya, saudaraku. Diharapkan kita semua di masa ini punya kerinduan yang sangat kuat menyambut kedatangan Tuhan. Kalau sampai kita di masa ini tidak rindu menyambut kedatangan Tuhan, justru dianggap aneh. Ketika sekte kiamat ini sedang rame-ramenya dibicarakan, saudaraku, memang saya setuju dengan pendapat Ketua PGI, Bapak siapa? Nathan, saudaraku. Beliau katakan begini, kalau kita sekarang mencela sekte kiamat, saudaraku, dan di saat yang sama ternyata kita menjadi kelompok kekristenan yang tidak merindukan kedatangan Tuhan, tidak siap menyambut Tuhan, maka beliau katakan di televisi, kita lebih parah dari sekte kiamat. Wow, saya bisa memahami apa yang beliau katakan, saudaraku. Jadi kita semua yang kumpul di ruangan ini, kita sudah berada di satu masa menjelang kedatangan Tuhan. Kalau sampai kita tidak punya kerinduan besar untuk menyambut Tuhan, itu sangat disayangkan. Ya, di sini terwakili oleh 10 darah. Memang 10-10-nya pegang sudah menerima pelita. Pelita itu bicara tentang petunjuk pulang ke sorga. Jadi kita bisa katakan memang semua orang percaya. Nah, 10 darah ini ternyata di ayat yang kedua dibagi menjadi 2 kelompok besar, ya. 5 diantaranya disebut bodoh, 5 sebagian yang lain disebut bijaksana. Kenapa disebut gadis bodoh? Jawaban muncul pada ayat yang ketiga. Dikatakan begini, ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Kenapa disebut gadis bodoh? Karena hanya punya pelita, artinya sudah dapat petunjuk pulang ke sorga. Sayangnya tidak punya cadangan minyak, ya. Ayat 4 memberikan penegasan tentang mengapa disebut gadis bijaksana. Ayat 4 berkata, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kenapa disebut bijak? Karena tidak hanya petunjuk pulang sorga yang dia miliki, tapi dia punya cadangan minyak dalam buli-buli. Buli-buli itu sebenarnya bejana, cuman ukurannya kecil. Saya bersyukur cara penggambarannya bukan bejana, tapi buli-buli. Buli-buli berisi apa tadi? Minyak, saudaraku. Dan ternyata setelah saya amati, saya renungkan, buli-buli berisi minyak ini terkait pada ketekunan seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Nah, mari lihat cara penggambaran terlebih dahulu. Memang amat sangat berbeda antara air dan minyak. Kalau air penggambarannya itu tercurah, dalam bahasa di tempat kita ngerojok. Tahu ngerojok? Ngerojok itu ukurannya memang besar, ya, dan deras, saudaraku. Tapi penggambaran minyak yang ada di Alkitab ternyata menetes, saudaraku. Untuk buli-buli tadi satu ketika diisi bahkan dipenuhi minyak membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang cukup panjang, hingga satu ketika hal ini benar-benar menjadi kenyataan. Targetnya ternyata tidak hanya penuh loh, saudaraku,
Targetnya tumpah sehingga orang sekitar kita turut merasakan lawatan Tuhan. Orang sekitar kita turut merasakan jamahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Amin. Rasanya selaras dengan pengakuan iman ya. Diharapkan bahwa kita ini menjadi berkat tidak hanya bagi lingkungan, bahkan bagi kota, bahkan yang sedang kita nantikan nubuat transformasi bangsa pada 2005. Kelihatannya memang Cirebon sedang bersiap diri nih. Saya menangkap teman-teman yang ikut pria sejati pun dahsyat di wilayah ini, saudaraku, dahsyat sekali. Saya turut bergembira ada sebuah kegerakan para pria yang luar biasa. Pria-pria yang siap bertanggung jawab, tidak hanya bagi keluarga rumah tangga. Saya percaya juga dalam gereja dan di tengah masyarakat. Amin. Dan saya dengar tadi, saya sih nggak tahu persis tadi mengapa ada waktu yang disebut 14-15 Januari, betul? Ternyata juga ada acara akbar. Mari kita yakini bahwa itu sebuah peristiwa di mana Tuhan melawat dan menjamah kota Cirebon. Amin saudaraku. Karena bukan kita saja. Diharapkan hadirat Tuhan melalui kita menjamah lingkungan. Tidak hanya keluarga besar, tapi juga kota di mana kita ada. Nah, sesuai dengan pengakuan iman kita. Betul tidak saudaraku? Ada proses yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, dan dari pihak kita semestinya tekun di dalamnya. Sebab kalau kita tidak tekun, tidak mungkin buli-buli ini akan dipenuhi oleh minyak, saudaraku. Tidak mungkin. Kita perlu tekun di dalam Tuhan, tidak dalam seketika waktu. Nah, memang khotbah ini disengaja dalam rangka menetralisir berita yang sedang menyentak Nusantara, dengan harapan tidak akan terulang kembali. Sebab seringkali hal menyambut kedatangan Tuhan, penekanan utamanya pada waktu. Kalau tetap penekanan utamanya pada waktu, maka terjadi pengulangan peristiwa. Kesalahan yang sama akan terus berlanjut di negeri kita, saudaraku. Ya, ini pengulangan peristiwa, karena sebelum peristiwa Bandung kan juga pernah terjadi di Manado. Betul tidak saudaraku? Betul, ada sekelompok kekristenan meninggalkan kampus studi mereka, meninggalkan karir pekerjaan mereka, meninggalkan bisnis dan lain sebagainya, bahkan dijual. Kemudian mereka memisahkan diri pada satu tempat dengan penuh kerinduan menyambut kedatangan Tuhan, dengan penuh pengharapan ikut pengangkatan. Betul, memang terangkat, kerinduan itu terkabul. Cuman sayang bukan ke sorga, ke atas truk. Lagi-lagi sama dengan peristiwa yang ada di Manado. Memang kerinduan itu menjadi kenyataan, diangkat tapi ke atas truk, saudaraku. Ya kan gak mungkin juga, apalagi jumlah 283. Itu kalau jumlah itu banyak. Gak mungkin juga polisi modalin hibah utama yang full AC, saudaraku. Emang gak mahal. Ya. Coba kalau 283 itu pakai bus, itu paling enggak 6 bus besar kan? Betul tidak saudara? Wih, biayanya lumayan. Kalau truk tentara murah, cuma modal bensin beres, saudaraku. Ya memang terkabul, cuman sayangnya kan pengangkatan tidak seperti yang diharapkan. Nah, kenapa hari ini kita perlu membicarakannya? Supaya kita paham bahwa penekanan utamanya bukan soal waktu, saudaraku. Sebab kalau hal menyambut kedatangan Tuhan tetap tentang waktu, maka seperti ini akan terus terjadi, saudaraku. Sepertinya dengan acara khusus yang berlangsung 3 hari, disertai doa puasa, maka sudah dianggap memadai untuk menyambut kedatangan Tuhan. No. Bicara minyak dalam buli-buli, membicarakan ketekunan, proses yang terus berlangsung dalam kehidupan kekristenan. Dia seorang yang sangat intim dengan Tuhan. 3 bulan silam kita sudah bicara tentang intim kan? Betul? Betul? Anda sudah praktek belum? Sudah praktek belum? Ya sayangnya poin besar kelima belum sempat kita bicarakan ya. Bagaimana mempertahankan keintiman. Kita baru bicara tentang ancaman kan, penutupnya di situ ya. Aduh, ini sering utang nih saya di sini nih ya. Maka kadang-kadang main diskon tanpa beritahu. Pantas waktu bicara kudus ada yang saya diskon besar-besaran poin 3 dan ditanyakan sama Ibu Ina. Lu mana itu kok tahu-tahu poin 4? Yang di 3 didiskon besar, saudaraku, supaya saya nggak hutang ya. Tapi untung sudah bisa dipahami ya. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus tekun? Coba lihat ayat 5 berkata begini. Ayat 5 berkata,
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Haleluya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang. Nah, ayat 5 ini membicarakan tentang, menggambarkan secara realistis bahwa baik yang bodoh pun yang bijaksana, karena dikatakan semua, mereka lalai. Mereka tertidur. Kenapa? Karena lama mempelai tidak kunjung tiba. Amati saja tema akhir zaman itu pasang surut. Saya sudah terima tema akhir zaman sejak saya remaja, saudaraku. Ya, tema akhir zaman satu ketika marak sekali disampaikan di negeri kita, diseminarkan, diceramahkan, di KKR-kan. Ada kan KKR akhir zaman? Betul tidak? Dan hamba-hamba Tuhan itu kalau sudah bicara tema akhir zaman selalu bilang begini, bersiap sedialah karena Tuhan sudah hampir datang. Wih, kita bersiap siaga, saudaraku. Doa kita tingkatkan, baca Alkitab, doa puasa. Setelah kita tunggu Tuhan gak datang, temanya malah hilang. Hingga satu ketika entah ada sentimen apa, maka tema akhir zaman mulai marak lagi. Diseminarkan, diceramahkan, di KKR-kan. Dan hamba Tuhan pun kembali bilang, mari bersiap diri sebab Tuhan segera datang. Jangan sampai terlambat. Sebab kalau sampai terlambat, tertinggallah kita semua. Wah, kita bersiap diri. Setelah kita semakin siaga, ternyata mempelai tidak kunjung tiba. Bahkan temanya hilang kembali dari peredaran. Dan itu akan berulang kembali pada satu ketika. Sampai-sampai kita bisa nandain, ini pendeta spesialisasinya akhir zaman. Sampai loh kita bisa memilah-milah loh. Ada pendeta yang sedemikian teliti, tidak hanya data ayat, tapi data dokumentasi dari berbagai negeri. Dia bisa paparkan melalui slide. Betul tidak? Ada hamba-hamba Tuhan yang sangat menekuni pengajaran tentang akhir zaman. Sehingga kita bisa bilang, wah ini spesialisasinya akhir zaman. Karena dia pakar luar biasa. Nah, saudaraku, kalau begini caranya artinya nanti pasang, nanti surut, nanti beredar, nanti hilang. Orang bisa begini berpikirnya. Sebenarnya kapan sih datangnya? Betul enggak? Waktu diberitakan kita siaga, sudah siaga, enggak datang, malah hilang tuh tema. Begitu seterusnya, orang lama-lama bisa berpikir sebenarnya tuh kapan datangnya? Nah, karena mempelai tidak kunjung tiba, baik yang bodoh pun yang bijaksana ternyata sama-sama tertidur, sama-sama lalai. Berbahagialah kekristenan yang sungguh tekun di dalam Tuhan. Mengapa? Meski engkau sempat lalai, engkau tetap siap menyambut kedatangan Tuhan. Coba ya, nanti akan dirincikan. Ayat 6 bilang begini, saudaraku. Ya, ayat 6 mengatakan bahwa ayat 5 terlebih dahulu. Oh tadi sudah, ayat 6 sekarang. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Waktu tengah malam. Memang tengah malam itu pemahamannya dua. Yang pertama, waktu yang tak terduga. Ya, tengah malam itu bicara tentang waktu yang tidak terduga. Makanya ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Pemahaman pertama tentang tengah malam itu waktu yang tidak terduga. Ya, ayat 13 menekankan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bahkan pada penulisan lain lebih tegas, ya. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sudah tahu bahayanya kalau sampai berita akhir zaman hal menyambut kedatangan Tuhan salah penekanan. Kalau penekanannya selalu pada waktu, maka ini yang akan terus terjadi. Alkitab padahal jelas. Malaikat yang keluyurannya di sorga saja, tidak ada indikasi bahwa dia dapat bocoran rapat tertutup. Loh, saya bisa bahasakan dalam bahasa sehari-hari kan ya. Kalau kita kan keluyurannya di bumi. Kalau malaikat kan keluyurannya di sorga. Betul? Itu pun tidak ada ayat yang mengindikasikan satu ketika malaikat dengar bocoran gitu, ada rapat tertutup. 10 November, beliau datang 10 November. Mari kita beritahu koneksi kita yang paling dekat di bumi. Bisa melalui mimpi, bisa melalui bisikan. 10 November. Kalau penekanannya waktu, akan terjadi kesalahan yang terus berulang. Terus terjadi pengulangan, saudaraku. Memang sekarang di kalangan Kristen sedang dipertanyakan, kok ada bisikan yang sama?
Tidakkah Anda melihat tulisan lain tentang tanda zaman? Menjelang kedatangan Tuhan akan hadir nabi palsu dan iblis akan berperan seperti malaikat terang. Ada kan tulisannya kan? Betul tidak saudaraku? Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, ingat tema tentang bagaimana semestinya, tema kudus, bagaimana kita semestinya mengenal baik Tuhan. Betul tidak saudaraku? Kalau kita mengenal baik akan pribadi Tuhan, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi saudaraku. Tidak akan terjadi. Kalau penekanan utamanya terus tentang waktu, inilah ancamannya saudaraku. Padahal soal kedatangan Tuhan, hal menyambut kedatangan Tuhan bukan soal waktu, melainkan kesiapan kita menyambut. Nah hari ini memang kita akan bicara tentang kualifikasi gadis bijaksana. Supaya kita ini paham bahwa gadis bijaksana itu semestinya seperti apa. Betul tidak? Kalau Anda empat-empatnya engkau temukan, maka saya akan katakan Anda benar gadis bijaksana. Pria wanita sebutannya sama. Betul? Gadis bijaksana kan sebutan sama buat tidak hanya wanita. Kita pria kan disebut juga mempelainya Tuhan ya. Betul? Betul saudaraku? Emangnya mempelai wanita hanya untuk wanita? Tidak. Termasuk pria juga disebut mempelai wanitanya Tuhan. Betul? Sebelum pada uraian pembicaraan tentang kualifikasi, saya sisipkan dulu tentang pemahaman kedua tentang tengah malam ya. Tengah malam pemahaman yang keduanya adalah kepekatan hidup. Mau waktu yang tak terdugakah? Mau kepekatan hidupkah yang sedang melanda? Bagi orang Kristen yang tekun tidak ada masalah. Kenapa? Kita akan siap menyambut kedatangan Tuhan. Tidak masalah. Ya. Jangan gelisah dulu, nanti akan dirincikan saudaraku ya. Kepekatan hidup, coba lihat ya. Kan firman juga berkata bahwa semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, yang kudus akan semakin kudus, yang kudus akan semakin kudus, yang jahat akan semakin jahat. Begitu berita firman. Betul tidak? Betul? Berarti semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, memang dosa pun siap merajalela. Dalam keadaan seperti itu tidak heran, hidup ini semakin kompleks, tekanannya juga semakin besar. Betul. Kenapa? Karena dosa semakin merajalela. Bukti ya tadi firman yang berkata bahwa yang kudus akan semakin kudus, yang jahat akan semakin jahat. Sudah kasih dalam Tuhan, semakin dosa merajalela, maka hidup ini semakin kompleks dan tekanannya pun menjadi sangat besar, saudaraku. Saya kasih gambaran hidup sehari-hari saja deh, ya. Kan tadi gambarannya semakin ke dalam, mendekat ke kedatangan Tuhan, semakin merajalela, kompleks dan tekanan besar. Kalau dimundurin berarti sebaliknya kan ya? Betul tidak saudaraku? Oke, kita kilas balik ke masa saya remaja deh. Kalau kita kilas balik ke masa saya remaja, ini hanya contoh sehari-hari yang akhirnya mudah kita menyimpulkan ya. Saya melihat bahwa semakin mundur ke sana, hidup ini tidak semakin kompleks. Tekanannya pun tidak semakin besar. Padahal orang juga bilang sama-sama susah. Ya. Kalau kita mundurin ke masa saya remaja, saya temukan bahwa ibu-ibu kita, orang tua kita dengan mudahnya beranak 10, 14, 16 bahkan lebih. Saya 10 bersaudara saudaraku, masa kecil saya tuh ya, saya sempat dikasih makan mama saya tuh nasi panas yang dikepel-kepel kayak telur. Setelah dia kepel kayak telur, terus mama tangannya pegang garam halus, dia pegang lagi itu nasi yang panas tadi, kemudian dibagikan ke anak 10 tadi. Aduh enaknya tuh nasi, padahal cuma nasi plus garam. Sampai sekarang aku masih ingat rasanya. Ya, itu gambaran zaman dulu susah saudaraku. Betul. Ya, tapi heran zaman waktu itu, anak 10, anak 12, 14, 16, waduh gampang loh saudaraku. Beda masa sekarang, coba kalau Anda duduk ngobrol sama siapapun yang ada di samping saudara. Ngobrol-ngobrol sampai misal rumah tangga. Anak berapa? Disebut dia 2. Oh sama. Oke. Nanti ketemu lagi ngobrol-ngobrol sama seseorang. Terus tanya, anak berapa? Dijawab 4. Ih banyaknya. 4 banyak. Ya. Tapi coba mundurin ke belakang. Orang duduk berdua ngobrol-ngobrol, anak berapa? 14, lumayan ya. 14 lumayan, wong 16 akeh, 18 juga banyak. Sekarang coba, kalau berani lebih 2 katanya itu, waduh banyak itu.
berani 5. Oh nekat nekat 5 itu. Padahal zaman dulu ya susah. Saya hidup sempat dikasih makan cuma nasi panas sama garam, enaknya minta ampun. Coba anak sekarang dikasih nasi panas sama garam. Mereka sudah biasa capcay, puyung hai, sate dan hai-hai yang lain. Coba aja jejelin nasi panas sama garam. Bah. Zaman dulu itu sebenarnya ya susah, tapi kelihatannya nggak rumit hidup ini. Maju ke masa sekarang, kadang saya temukan rumah yo bagus, karir yo indah, kadang bisnis juga lancar. Tapi kalau ngomong soal anak, kalau bilang 2 dianggap wajar, peace 2. Perdamaian ini ya kan, bapak nyayang gendong siji, ibu gendong siji, ya kan? Betul? Aman kan? Lu nek 14, sini pegang, situ pegang, depan pegang, belakang pegang, rendelerek lajan. Tapi orang tua dulu kok ya anteng loh. Heran saya loh. Orang tua sekarang anak 2 aja kadang jidatnya terlipat 13 ya. Beda kan saudaraku, memang sekarang tambah rumit toh saudaraku. Ya ini bicara tentang kepekatan hidup, tekanannya semakin besar. Jangankan jemaat, hamba Tuhan pun mengalaminya. Kan saya pernah bilang buat saudara bahwa saya tidak mengira bahwa kegiatan hamba Tuhan bisa seperti ini sekarang. Ini tahun ke-20 saya jadi hamba Tuhan. Tahun-tahun awal saya jadi hamba Tuhan, setahu saya pendeta sibuk per weekend, per akhir minggu. Jumat siap-siap, Sabtu standby, Minggu fight, Senin santai. Sesekali kunjungan, gimana keadaan anak-anak? Oh ya syukurlah, ya haleluya, puji Tuhan. Kesini gimana? Oh sakit, tumpang tangan dalam nama Yesus beres. Ya toh? Perkembangan lanjut karena kegiatan makin padat, maka memang bertambah enggak per weekend, tapi ada kesepakatan sepertinya istirahat pendeta per hari Senin. Anda pernah dengar? Coba kita lihat kegiatan gereja kan liburnya enggak mungkin minggu. Minggu kan padat-padatnya kan. Rata-rata liburnya orang gereja, aktivis gereja kan hari Senin kan ya. Di sini enggak ada aktivis loh. Senin, ya toh? Nah itu dia. Senin apa? Waduh, sekarang Senin pun dilalap sama kegiatan, saudaraku. Kemarin saya di Surabaya, tugas di Mawar Saron, saudaraku ya. Khotbah 4 kali, kadang 5 kali entreng. Jakarta 7-8 kali per hari Minggu. Kalau di Jakarta itu 7-8 kali itu rata. Itu bukan bohong-bohongan, artinya itu semua hasil kesepakatan. Ya, bukan ngapusi aktivis yang lain gitu loh. Ini sudah ada obrolan, saya jam segini ada acara nggak bisa. Itu pasti telat. Nggak apa-apa, kita udah tahu. Telatnya bisa sejam loh. Nggak apa-apa, nanti kita bikin kesaksian lah. Tapi saya kemudian ada acara lagi. Saya nggak mungkin khotbah lama-lama, paling 30 menit. Nggak apa-apa khotbah 30 menit ya nggak apa-apa. Iya tapi langsung kabur, wah itu udah biasa. Pendeta langsung kabur tuh biasa. Habis khotbah, jemaatnya diajak, mari tunduk kepala tutup mata. Begitu tutup mata, pendeta hilang. Oh pendeta sekarang saingan malaikat toh. Ditinggal merem hilang. Coba, saya cepat lari ke tempat parkir, serengeng. Saya kalau hari Minggu tuh merangkap, ya pengkhotbah, ya pembalap. Langsung pindah ke tempat lain, ke tempat parkir, grek. Langsung keluar pegang Alkitab sembari lari pegang remote, tit. Nggak pakai diperiksa itu rapat apa enggak, tit. Baru duduk beberapa menit, dipersilahkan maju. Khotbah tap. Mari tunduk kepala tutup mata. Jemaat tep hilang pendetaannya langsung. Wah, coba lihat itu saudaraku ya. Nah, ini kegiatan semakin ketat sampai istirahat pun harus saya masukkan agenda. Untuk program Yerusalem pun harus saya masukkan agenda. Kalau agenda saya sudah tertulis Yerusalem saya tidak bisa ditawar. Walaupun kadang diprotes. Bro, ini pelayanan bro. Saya bilang Yerusalem juga pelayanan. Emangnya bukan pelayanan. Saya juga akan bilang Yerusalem juga pelayanan saudaraku. Betul tidak? Betul. Coba lihat sekarang. Istirahat saja di program. Hamba Tuhan tekanannya juga semakin besar. Apa Anda tidak menangkap bahwa itu tanda zaman?
Dulu yang sibuk itu pengusaha dan dianggap wajar. Sekarang pendeta pun sibuk. Apa Anda tidak menangkap bahwa ini tanda zaman? Dari sibuknya per weekend, kemudian dapat istirahat per Senin. Sekarang mana hari yang tidak ada kegiatan? Tadi aja sudah saya gambarkan, Minggu Surabaya, Senin Situbondo, Selasa Jember sama Cirebon kan adoh. Betul? Makanya saya bilang sama panitia, malam itu saya harus ke Surabaya karena first flight, saya mesti pesawat pagi masuk Jakarta. Sampai Jakarta bukannya pulang, Gambir. Itu pun ketinggalan kereta karena 9.40. Bayangkan, sampai saya nggak beli karcis karena sudah waktunya berangkat. Jadi langsung nyemplak lapor sama itu kondektur. Pak kondektur, nggak punya karcis, nggak sempet bayar di atas. Sampai di sini disambut hospitality yang sangat ramah, Pak Sinardi namanya. Makanya selalu sampai keringetan. Plus ngobrol ya jam 3 lebih. Bayangkan, tidur ya 1,5 jam. Bayangkan, ini selesai besok pagi saya mesti kembali ke Jakarta, siap menuju ke Betani Malang tuh beberapa hari. Kemudian mampir ke tempatnya Mas Johan, tapi cuma pulaunya saja yang dihampiri, Bali. Tapi dalam rangka lebih untuk acara keluarga. Kemudian tarik lagi Betani Solo, baru pulang Jakarta. Rentetannya begitu, saudaraku. Jadi makin ketat. Apa Anda tidak lihat bahwa kita sedang berpacu dengan waktu? Karena kita sedang berpacu dengan waktu, mari kita berpacu dalam menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Karena kita berpacu dengan waktu, ya. Mari kita berpacu dalam menyenangkan hati Tuhan. Jangan berlambat-lambat, saudaraku. Amin. Mau tengah malam dalam pengertian waktu yang tidak terduga, tidak masalah. Mau tengah malam dalam pengertian kepekatan hidup, tidak masalah. Bagi kekristenan yang tekun di dalam Tuhan, maka buli-bulinya akan diisi oleh minyak. Ingat loh, targetnya bukan penuh, tumpah. Amin. Nah, saya sengaja hentikan di ayat ini karena ini kalau dilanjutkan juga menjadi khotbah terpisah tersendiri, karena saya ingin membawa setiap kita untuk bicara tentang kualifikasi. Daniel 12. Mari kita lihat Daniel 12. Daniel 12, judul perikopnya apa di situ? Tolong lihat judul perikopnya dulu. Apa judulnya? Akhir zaman, ya, pembicaraan tentang masa di mana kita ada. Ayat 3 sekarang. Dan orang-orang bijaksana, orang Kristen akhir zaman yang siap menyambut kedatangan Tuhan, dalam bahasa Matius gadis bijaksana, akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Di sini kita menemukan 4 kualifikasi gadis bijaksana. Dan orang-orang bijaksana akan 1. Bercahaya seperti cahaya cakrawala. 2. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. 3. Seperti bintang-bintang. 4. Untuk selama-lamanya. Haleluya. Apa sih kualifikasinya? Yang pertama, bercahaya seperti cahaya cakrawala. Mau nggak mau saya penggal dulu baru saya gabungkan, ya. Mari kita lihat satu persatu agar kita memahami tentang kualifikasi yang pertama. Bercahaya seperti cahaya cakrawala. Kita mulai dari cakrawala. Pasti saudara tahu dong apa yang dinamakan cakrawala. Cakrawala kita temukan ketika kita berada pada pemandangan jauh. Entah lihat pegunungan, tapi yang paling jelas ketika kita berada di tepi pantai. Betul? Betul? Kalau kita berdiri di tepi pantai kemudian melihat nun jauh di sana, maka kita akan menemukan satu garis lurus. Orang bilang cakrawala. Betul? Oke. Tapi ketika cakrawala itu kita dekati, ternyata hilang cakrawala baru yang akan hadir. Betul?
Oke, ketika cakrawala kedua kita dekati, ternyata hilang dan muncul cakrawala yang ketiga. Begitu seterusnya. Ternyata cakrawala membicarakan tentang wawasan yang luas. Cakrawala itu bicara tentang wawasan yang luas. Kekristenan yang wawasannya luas. Dan ketahuilah bahwa kalau orang itu wawasannya luas, tingkat pemahamannya juga amat sangat dalam. Dalam bahasa perguruan tinggi, ini yang dinamakan penalaran, mampu menalar dengan baik. Ya, cakrawala itu bicara tentang kekristenan yang wawasannya luas dan pemahaman juga dalam. Jadi inilah kekristenan yang sudah dibekali, kekristenan yang sudah diperlengkapi, dan kekristenan yang juga sudah diurapi oleh Tuhan. Orang Kristen yang wawasan luas, pemahaman dalam, itu bisa membaca semua perkembangan. Misal di hadapannya ada sebuah pergumulan, dia bisa kilas balik mempelajari tentang mengapa-mengapanya. Peristiwa apapun itu ada hukum sebab akibat. Betul tidak? Tidak tiba-tiba sebuah peristiwa terjadi. Pada umumnya sebuah peristiwa terjadi berdasarkan hukum sebab akibat. Betul? Dia bisa kilas balik membaca mengapa hal ini terjadi. Tapi sisi lain dia juga bisa melihat jauh ke depan tahap penyelesaiannya bagaimana. Bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi orang yang wawasan luas, pemahaman dalam, tahu why dan tahu how. Tahu why, tahu mengapa sebuah peristiwa terjadi dan bagaimana solusi. Jadi tahu why dan how. Biar gampang gitu ya, sengaja bikin aneh itu supaya gampang diingat. Ya. Nah, tapi sayang, ini hasil pengamatan setelah saya hitung-hitung sebenarnya pelayanan pemulihan sudah memasuki tahun ke-15 ya. Saya amati bahwa orang Kristen yang rindu untuk menjadi gadis bijaksana ternyata tidak banyak. Saya kasih contoh nih. Oleh kemurahan Tuhan saya bertugas di Nusantara ya. Tidak hanya desa, pedalaman, pulau. Nanti setelah acara Betani Solo sama Pak Gideon, kita bernatal ria di Transmigrasi. Siapa tahu saya sisipkan kemudian ada yang mau ikut lagi. Enak Pak, rame Pak. Ya, sengaja. Ini sisipan iklan penginjilan namanya. Oke. Nah, tadi mau ngomong apa kok tadi iklan ya? Mau ngomong apa tadi? Hah? Oke, ya betul. Oke. Tapi yang mau saya cerita yang pelayanan perkotaan saja deh, ya. Katakanlah saya melayani sebuah gereja yang jemaatnya 1000. Oke. Ketika gereja itu bikin KKR, yang datang bisa 1.500, bisa 2.000, bisa lebih. Ajak teman, handetolan, family dan seterusnya. Kenapa? Karena KKR sering dianggap sebagai special program. Tidak hanya pengkhotbah diundang, artis disertakan, liturginya dibuat beda. Betul enggak? Kadang penari latar lagi. Apa jenenge? Ini loh tadi nih. Penari tamborinnya juga lain, betul? Nah, saudaraku lihat jemaat 1000 begitu mengadakan KKR bisa 1.500, bisa 2.000, bisa lebih. Itu kalau KKR. Tapi begitu gereja tadi mengadakan PA, bukan miring, pendalaman Alkitab ternyata belum tentu 50 yang ikut. Jelas. Yang kepengen jadi gadis bijaksana tidak seberapa. Kecenderungan jemaat pada umumnya senang yang instan. KKR tuh instan. Pendeta datang paket matang, jemaat tinggal mangap. Pulang. Saya senang nyuapin saudara. Firman kan dianggap makanan rohani kan. Saya senang nyuapin saudara. Tapi kalau saya suruh nyuapin gak pakai sendok, pakai skop. Pen cepet warek. Ya. Kalau diajak PA itu gak mikir. Sumpama firman itu masaan, ndak langsung instan jadi matang mangap, ndak. Ngene loh, ini bagian-bagiannya proses masaknya gini loh. Nanti wis dadi baru ngicipin. Nah, enak toh. Gitu loh saudara.
Ternyata yang mau mikir tidak banyak. Mungkin tidak berlaku bagi eklesia karena ada program PA-nya ada programnya ya. Tapi kalau saya lihat kegiatan gereja pada umumnya, KKR marak orang datang, PA tidak terlampau disambut. Lihat, yang mau dibekali tidak terlampau banyak. Sudah tahu nggak? Orang Kristen kalau sampai wawasannya tidak luas, pemahamannya tidak dalam, berarti cetek. Sudah tahu tandanya? Gampang ngamuk. Diskusi dikit sepertinya nggak punya alternatif. Pilihannya cuma satu. Kalau wawasan luas, ketoid kan sampai di situ. Tapi begitu didekati, enggak, lebih luas. Lebih luas. Alternatifnya banyak. Ngapain bentres? Ngapain bentrok? Mau alternatifnya banyak kok. Jadi orang Kristen yang ngamuan itu wawasannya enggak luas, pemahamannya cetek. Ketoi salah alamat khotbah saya ini. Saya lihat jemaat di sini enggak ada yang merasa begitu ya. Saya lihat wajah-wajah tanpa rasa masih saya temukan nih. Maafkan loh saya kalau salah alamat, nanti saya khotbahin di tempat lain lah ya. Maafkan saya sungguh saudaraku. Kan di sini kan nggak ngamuan kan ya. Cuma sharing yang marah, coba sharing loh. Tahu sharing? Belum diskusi, cuma share lo marah, tersinggung, ketok cetrek. Nggak punya alternatif, alternatifnya satu, ngamuk. Sing ngamuanku jelas cetrek. Tiang batu asli apa kode? Aduh. Ya. Jadi sekali lagi Cahaya Cakrawala itu bicara kapasitas plus kemampuan yang lebih. Ternyata kapasitas plus tadi tidak semata bagi dirinya. Makanya kalimat lengkapnya berkata bercahaya, menyinari lingkungan. Berarti bercahaya seperti Cakrawala bicara tentang orang Kristen yang sudah dibekali, yang sudah diurapi, tidak semata bagi dirinya, bagi keluarganya, tapi bagi lingkungannya, saudaraku. Ingat Filipi 2 ayat 4 berkata, jangan hidup bagi kepentingan diri sendiri saja, melainkan hidup bagi kepentingan orang lain juga. Ada kan ayatnya? Ah, ini poin satu kualifikasi yang pertama, saya beri nama punya kemampuan untuk menasehati. Kualifikasi satu dari gadis bijaksana, dalam dirinya punya kemampuan untuk menasehati. Ini selaras dengan pribadi Tuhan. Karena hal ini jelas nampak. Ingat Yesaya 9 ayat 5, nanti pasti diperdengarkan di bulan Desember. Yesus disebut sebagai penasihat yang ajaib. Bukan sekedar penasehat, tapi ada tambahan yang ajaib, artinya permasalahan apapun bisa dipecahkannya. Anda percaya nggak bahwa bersama Tuhan segala permasalahan bisa dipecahkan? Amin. Makanya disebut penasihat yang ajaib, super pakar. Super pakar, apa saja dia bisa lakukan. Betul. Kalau Tuhan Yesus university graduate, saya percaya bukan S3, S7. Profesor Dr. Yesus Kristus, PhD, apa itu D. Semua masa sosial mudah, politik gampang, perdagangan oke, rumah tangga jadi, apa yang tidak bisa. Makanya disebut penasihat yang ajaib. Amin. Bukankah itu Bapa kita? Dan kalau Anda sadar itu Bapa kita, mari juga sadar like father, like son. Sebagaimana Bapak, begitulah anak. Kalau Bapaknya penasihat yang ajaib, setidaknya kita penasihat yang baik. Kita ini jadi decision maker. Kita ini menjadi problem solver. Kita menjadi penentu arah kehidupan. Kalau Anda benar gadis bijaksana, lihat kecenderungan lingkungan. Orang-orang sekitar kita bisa menunda sebuah keputusan gara-gara belum dapat advice dari kita. Coba lihat kalau Anda benar gadis bijaksana. Ada orang sekitar kita tuh kadang malah nunggu kita. Dia sebenarnya sudah harus memutuskan jauh sebelumnya.
Tapi karena dia belum dapat advice, dia tunggu. Begitu kita datang, dia mendekat. Kebetulan lo you datang. Aku nih ada masalah tapi belum berani ambil keputusan. Sebelum you kasih pendapat. Nih masalahku begini, tolong kasih pendapat. Kalau pendapat kita mengatakan solusi masalahmu ke arah timur, dia akan pergi ke timur. Kalau pendapat kita bilang, hei solusimu arah barat, dia akan ke arah barat. Kita penentu arah kehidupan. Kita decision maker dari banyak permasalahan. Problem solver dari pergumulan lingkungan. Amin. Jangan sebaliknya. Orang sedang sibuk memecahkan masalah dan belum ketemu, tiba-tiba orang Kristen datang. Aku punya pendapat begini. Udahlah kamu gak usah ikut-ikutan lah ya. Gak usah ikut-ikutan. Pendapatnya malah ditampik. Tidak punya harapan jadi gadis bijaksana. Berarti engkau tidak diperhitungkan. Engkau tidak punya wawasan yang luas. Engkau tidak punya pemahaman yang dalam. Emangnya kita bisa jadi penasihat sembarang? Kalau kita tidak punya bekal, kapasitas plus, kemudian menasehati, saya berani pastikan nyasar. Betul enggak? Punya modal apa Anda menasehati? Pelayanan pemulihan memang boleh dianggap biasa, tapi butuh bekal. Betul? Hanya orang yang dibekali yang siap melakukan hal ini. Gadis bijaksana, menurut Daniel 12, kualifikasi yang pertama adalah bercahaya seperti cahaya cakrawala. Amin. Anda temukan? Anda termasuk orang seperti itu? Kok nggak ada respon ya? Kita udah kenal sering loh ini khotbah yang ke-10 apa ke-11 nih ya. Anda kok masih pelototin saya ya, sudah kenal baik-baik kok begitu caranya. Ya. Kok biasakan respon gitu ya. Kalau amin tuh ya mbok sigap ngreget. Ya. Ingat ya, kalau saya amin minta amin gaya karismatik enggak tembus, saya ganti gaya Pentakosta loh. Ingat gaya Pentakosta? Ada amin saudaraku. Nah itu gaya Pentakosta. Syukur dijawab ada. Tahu-tahu ada yang nyeletuk, sedang keluar om. Nah masa saya berhenti cari dia. Yang bener aja ya. Gaya karismatik enggak tembus, gaya Pentakosta enggak tembus. Saya mau bilang Bu Nani, tolong Bu Nani tambahkan kenop di mimbar. Supaya pengkhotbah nggak capek-capek. Ada amin saudaraku, ada amin saudaraku. Tolong tambahkan kenop yang terhubung pada lampu yang ada tulisannya amin. Jadi kalau saya butuh amin, tet, amin, 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 amin. Anda amin boleh, nggak terserah. Pokoknya saya udah pencet tet gitu. Saya nggak tanya lagi. Capek kan, bisa seperempat waktu hanya buat tanya amin saudaraku, amin saudaraku. Kan bikin capek, ya. Udah kenal sering, tega banget dikoplototin aku ya. Jangan gitulah. Saya udah istirahat cuma 1,5 jam dipenterlengin gitu. Aja semblotongan karo inyong lah ya. Karo sedulur lanang kayak kue carane lah Jan. Pada kok karo inyong ya, Cirebonan karo Tegalan pada bae lah ya. Ngomong pateng blek kuduk bae sombong banget. Aduh Jan, nembe familiar angger ngomong kayak ki apa teganti bae apa kok bae kayak ki bae lah ya. Wis lah ora usah ngomong bahasa Indonesia lah, anggap ae peyang penjol lah ya. Nih kalau saya ganti khotbah gini nggak enak sama orang Surabaya loh. Orang Bali ya ndak apa-apa lah sama saudara-saudara ya. Nanti kita bisa begitu. Tadi itu tetro Bali. Oke. Ya. Jadi tuh kan watuk kan. Masih poin 1 aja udah watuk loh. Ya. Memang lama ini waktunya ini ya. Udah 9 kurang seperempat lagi. Kualifikasi yang kedua. Apa dikatakan di situ? Tadi Daniel 12 ayat yang ketiga. Telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Ya,
Ini pun harus saya penggal dulu supaya kita melihat keseluruhan sesudah itu. Lihat kata telah. Telah itu bicara aktivitas yang terlewati. Telah dan sudah kan sama. Misal ditanya, sudah makan? Sudah lewat. Betul? Kalau akan, belum. Telah apa? Telah menuntun. Nah ini dia. Ternyata diharapkan kita ini punya peran menuntun dalam hidup ini. Lihat cara penggambaran Alkitab. Hidup di luar Tuhan adalah hidup dalam dunia yang gelap. Hidup di luar Tuhan atau tanpa Tuhan itu sebuah kehidupan di mana mata rohani buta. Banyak orang sekitar kita yang hidup dalam kegelapan dan mata rohaninya buta. Jadi dia ngeramak, kalau pergi itu ngeramak. Kalau buta kan ngeramak di jalan, mana jalannya. Nah, orang Kristen mestinya karena dia sudah dapat pelita petunjuk pulang ke sorga, maka dia punya peran menuntun. Ayo sini, lewat sini, nanti kamu kejeblos. Ayo sini. Nah, itu peran kita menuntun. Betul? Sebab kalau nggak dituntun, nyasar. Bapak-bapak di sini kan nggak suka nyasar ya. Alamat pulangnya kan selalu jelas ya bapak-bapak. Jelas kan ya? Pulang kantor, pulang toko, pulang pabrik, anak muda, pulang kampus kan juga jelas ya. Jangan sampai begitu pulang, terus kaget, loh kok nightclub? Loh itu nyasar iku. Itu nyasar. Lah wong Kristen nyasar gimana yang lain? Kalau sampai Kristennya nyasar. Jadi gadis bijaksana yang kedua, telah apa? Menuntun berapa? Banyak orang bicara prestasi kerja kita bagi Tuhan, bicara karya nyata kita bagi kerajaan Tuhan. Saya beri setengah menit. Tolong hitung berapa jiwa yang Anda sudah persembahkan bagi Tuhan hingga malam ini. Ayo tolong hitung, setengah menit. Tolong hitung. Sudah? Saya pastikan Anda dapat jumlah pasti. Ada jumlah yang keluar? Saya lihat banyak wajah tanpa jumlah. Coba menghitung tapi tidak ada yang dihitung. Nggak ada yang dihitung. Menyedihkan itu yang begituan tuh. Bahkan ada yang tidak berusaha menghitung karena tidak ada harapan untuk menghitung. Oke, kalau Anda sudah keluar jumlah, kategorinya lihat. Sedikit, menengah, sedang, atau banyak. Firman berkata, telah menuntun sedikit orang? Tidak. Telah menuntun lumayan orang? Tidak. Kalimatnya bilang apa? Telah menuntun banyak orang. Ingat loh, ini sudah dikerjakan. Bukan rindu belum tentu. Kamu mau menangkan jiwa? Ya tentu, saya akan. Akan belum tentu. Ini telah menuntun. Berapa banyak? Berapa? Banyak orang kepada kebenaran. Yang masuk kategori gadis bijaksana adalah kekristenan yang sudah menuntun sejumlah tertentu masuk kategori banyak kepada Tuhan. Yang kedua saya beri nama punya kemampuan untuk menyelamatkan. Tadi kemampuan untuk menasehati, yang kedua punya kemampuan untuk menyelamatkan. Ini pun ada dalam pribadi Yesus Tuhan. Ingat Yohanes 14 ayat yang ke-6, beliau katakan, tak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Bukankah itu bicara kemampuan untuk menyelamatkan? Ayo, tokoh mana yang berani berkata, tak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Bicara apa kalimat itu? Kemampuan untuk menyelamatkan. Gak ada tokoh lain yang berani mengatakan begitu? Ayo sebut, ayo tokoh mana yang berani mengatakan begitu? Gak ada kan? Nah kembali, Lex Father Lex Son. Bapak kita punya kemampuan untuk menyelamatkan. Kalau benar kita anaknya, semestinya kemampuan itu juga ada pada kita. Kok gak amin? Amin, amin, amin. Capek pengkhotbahnya kalau begitu caranya saudaraku ya. Kalau sampai hari ini tidak muncul jumlah, sebenarnya malam ini malam tangisan. Sungguh, ini bukan malam candaria lagi.
Andaikan muncul jumlah, kategorinya sedikit, ini juga keprihatinan. Sedang memang punya harapan, tapi yang diminta banyak. Kategori banyak yang dicari. Kenapa seringkali pembicaraan tentang kedatangan Tuhan soal waktu? Ini poin-poinnya. Seringkali merasa dibebani, makanya memudahkan. Bukan bicara kesiapan menyambut, yang dibicarakan terus waktu. Kalau pembicaraannya waktu, kesalahan yang sama diulang dan diulang dan diulang. Terus diulang. Bukan soal waktu. Alkitab jelas tadi berkata, tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kok bisa satu ketika seorang manusia mengaku tahu? Kalau dia tahu berarti lebih hebat dari Tuhan Yesus. Jangan-jangan setara dengan Bapa di sorga. Cuman pertanyaan, gimana dapat informasi? Persuasif apa intimidasi? Kasih informasi. Kasih. Gimana dong? Tidak ada indikasi. Yang jelas ayat firman berkata, tak seorang pun tahu. Malah dipertegas, malaikat tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Betul? Kalau satu ketika Anda dengar ada seorang yang sangat diurapi dan dia tahu kapan saat kedatangan Tuhan. Kira-kira cocok nggak dengan Alkitab? Cocok nggak? Nggak cocok. Berarti berita itu bohong. Berita itu bohong kan? Karena nggak cocok kan? Halo, waspada karena menjelang kedatangan Tuhan, nabi palsu akan hadir dan iblis akan berperan seperti malaikat terang. Harus waspada, saudaraku. Hanya yang intim yang bisa memilah. Betul tidak? Betul, itu. Jadi kalau Anda dengar tentang ada seorang yang sangat diurapi dan dia tahu saat kedatangan Tuhan, wih, lebih hebat dari Tuhan Yesus. Apa masuk di logika iman Kristen ya? Kalau ada orang yang lebih hebat dari Tuhan Yesus, nggak masuk deh di iman logika iman Kristen, nggak masuk deh. Betul? Kalau lebih hebat dari malaikat sih mungkin lah ya, walaupun mesti ketemu ayatnya juga. Tapi kalau lebih hebat dari Tuhan Yesus, kok bisa-bisanya lebih hebat dari Tuhan Yesus? Kalau ada berita tentang kedatangan Tuhan yang terkait pada waktu, tidak selaras dengan firman, berarti bohong. Betul? Kalau sampai ada orang Kristen yang percaya kebohongan, apa namanya? Udah tahu bohong, dipercaya. Apa namanya? Goblok. Ini kalimat shock terapi datang, haleluya. Ngantuk. Nah, dikasih shock terapi kan tersinggung, marah. Tapi ingat, kebenaran yang Alkitab tidak bisa dihapus. Apalagi disampaikan dengan iktikat, mengasihi, mengingatkan agar tidak terjadi penyesatan. Amin, saudaraku. Jadi, kualifikasi yang kedua, punya kemampuan untuk menyelamatkan. Coba introspeksi, kemampuan itu nampak enggak dalam diri saudara? Jangan pelototin saya, tolong jawab, ada enggak? Nah ya, sekali lagi saya senang kalau sedang khotbah menemukan wajah-wajah yang bebinar. Dia dengar firman, dapat gambaran, begitu introspeksi dia temukan. Saudara, sebagian wajahnya bebinar, tapi tidak banyak. Selebihnya jidat terlipat, muka kenceng. Mencari dan terus mencari, tapi tidak menemukan. Sayang kan? Sayang. Haleluya. Memang belum terlambat, tapi ingat, kalau sudah terkait pada berita akhir zaman, harus bergegas. Betul? Kita berpacu dengan waktu. Saya ingatkan sekali lagi, saudara, kalau tidak menemukan jumlah, ini bukan masa untuk Anda tertawa, ini masa untuk menangis. Kalau Anda menemukan jumlah, nah siapa tahu Anda menemukan jumlah 5 misalnya, saya tantang. Berapa engkau sudah persembahkan? 5, oke, saya tantang, tolong sebut namanya. Berani nyebut 5, terus saya suruh sebut nama. Oh yang gak enak kalau gak ketemu nama, masa bisa sebut 5 tanpa identitas?
Nggak mungkin. Emangnya di sorga ada proyek fiktif? Enak aja. Emangnya Tuhan bisa dibohongin apa? Sudah berapa anakku? 5. Siapa namanya? Emangnya bisa fiktif apa? Paling enggak kan kesebut Alimuddin, Tulkicem. Mestinya kan ada identitas dong. Masa nyebut nama nyebut jumlah tanpa identitas? Harus ada identitasnya. Betul tidak? Anda kalau sampai tidak muncul jumlah atau muncul jumlah tapi tanpa identitas, malam ini malam keprihatinan. Begitupun yang sudah membawa sejumlah jiwa tapi kategori sedikit, malam ini malam di mana engkau harus menjerit kepada Tuhan. Betul? Karena bicara gadis bijaksana punya kemampuan untuk menyelamatkan. Mau waktu tak terduga, tidak masalah. Mau bicara kepekatan hidup, tidak masalah. Buat orang yang tekun di dalam Tuhan. Emangnya memenangkan jiwa sejumlah banyak nggak butuh ketekunan? Ayo. Memenangkan satu jiwa saja butuh ketekunan kok. Apalagi memenangkan beberapa, sedang yang diminta banyak ketekunan. Betul tidak? Amin. Haleluya. Siapa di antara saya yang rindu jadi gadis bijaksana? Tolong ambil tangan dulu. Haleluya. Semua ya. Puji Tuhan. Oke. Masih bisa nambah Pak? Masih ya? Masih ya? Masih ya? Masih. Tidak apa-apa ya? Masih tahan ya? Yang ketiga. Yang sebagian wajah masih bersahabat. Saya senang ya. Tapi buat yang musuhan sama saya, tolong saya dimaafkan dulu ya. Yang senang dengar firman tuh wajahnya bersahabat. Yang gak terlampau wis musuhan. Wis jam 09.00. Jam 09.00 apa orang mikir gue pendeta ini kayak ngapa sih gue. Yang ketiga, apa di situ? Ya, saya bikin diskon lah supaya nggak panjang ya. Seperti bintang-bintang. Ini kualifikasi yang ketiga. Ingat keturunan Abraham digambarkan seperti bintang di langit dari keturunan Ishak. Seperti pasir di pantai, keturunan Ismail. Betul tidak? Kita ini sebenarnya keturunan bintang-bintang loh. Sebenarnya. Tapi sayang, cara hidupnya enggak seperti bintang. Seperti bintang itu bicara tentang hidup penuh dengan kemuliaan. Hidup tanpa gelimang dosa. Itu bicara hidup seperti bintang-bintang. Kita ini keturunan bintang-bintang sebenarnya. Lalu bicara apa sih? Hidup seperti bintang, bicara kemuliaan tadi. Ini bicara tentang kemampuan mengundang hadirat Tuhan. Ini kualifikasi yang ketiga. Ya, ingat Allah pada hakikatnya kudus. Betul? Kita ternyata disebut bait Allah, tempat persemayaman, tempat di mana Allah Roh Kudus hadir melawat dan beracara. Karena beliau kudus, maka beliau berkenan hadir bersemayam di tempat-tempat yang kudus. Betul? Betul? Itu dia. Jadi bicara kudus membicarakan tentang kemampuan mengundang hadirat Tuhan. Kalau engkau jaga hidup, kan pembicaraan kita terakhir tentang kekudusan ya. Masih ingat ya? Kalau engkau jaga hidup, dahsyat. Tinggal di bumi dengan suasana sorgawi. Dikembalikan ke rancangan semula. Suasana Eden atau Firdaus. Di mana Allah setiap saat hadir di sana. Punya pengalaman berjalan bersama Tuhan di Eden atau Firdaus. Indahnya luar biasa. Punya saat untuk intim ngobrol dengan Tuhan. Dahsyat. Betul? Haleluya. Jadi kudus itu bicara kualifikasi yang ketiga. Kemampuan, hidup seperti bintang itu kualifikasi yang ketiga. Punya kemampuan mengundang hadirat Tuhan. Kalau Anda tidak jaga hidup, Anda pikir Anda punya kemampuan mengundang hadirat Tuhan? Coba lihat hidup saudara, mana yang lebih mungkin? Ya, Anda punya kemampuan mengundang hadirat Tuhan atau Anda punya kemampuan mengundang hadirat hantu? Yang mana? Ayo, lihat. Coba lihat.
Yang mana? Yang kelihatan dalam diri saudara itu mana? Kalau kita mengundang hadirat Tuhan, kira-kira orang sekitar kita merasakan keindahannya enggak? Halo? Mas Yohan mau duluan ya? Silahkan Mas. Ya Mas. Sampai jumpa di Denpasar nanti minggu depan. Setelah Betani Malang. Ya. Tapi kasih nomornya sama Pak Gideon supaya kita obrol-obrol. Supaya kita bisa nyanyi lama-lama. Saudara masih seneng nyanyi lama-lama kayak tadi? Apa ada yang kapok? Tahu-tahu pulang panggil tukang pijit. Ku pendeta kok Denpasar kok jangan marah ke pegel kabeh awakku. Kalau sama saudara, nah, salaman Mas. Salaman toh. Haleluya. Ya, supaya kalau sama saudara jangan biasa formal nanti jadi tegang ya. Jangan. Jadi yang mau pulang ya pulang. Ya pulang enak. Nek enggak gitu kan terus gak enak. Pesengki biasa, tepos liro itu namanya. Ya. Oke. Jadi coba lihat, saudara itu punya kemampuan yang mana? Mengundang hadirat Tuhan, apa mengundang hadirat hantu? Betul? Kalau betul, orang sekitar turut merasakan tidak. Soalnya mengundang hadirat hantu juga lingkungan merasa loh. Coba kalau kita ngamuan, itu hadirat yang mana itu yang datang itu? Pernah ada dalam sebuah diskusi, ada yang tanya, Om, emang setan ada bentuknya Om? Kayak apa sih rupa setan itu? Pembicaranya bilang, nanti pulang lihat ke kaca. Kalau kamu doyan ngamuk, ya setannya ada di situ itu, ada di kaca itu. Itu punya kemampuan mengundang hadirat hantu namanya. Halo? Punya kemampuan mengundang hadirat Tuhan? Syukurlah ya. Semoga aminnya nggak dipaksakan ya. Asli itu ya. Oke. Haleluya. Oke, saya diskon saja. Yang keempat. Apa kualifikasi yang keempat? Tetap untuk selama-lamanya. Bicara apa ini? Bicara kekristenan yang tinggal setia. Tidak pernah berubah. Ya, tetap untuk selama-lamanya. Ini membicarakan tentang komitmen kehidupan kekristenan. Nah, kalau sudah masuk ke wilayah komitmen, kesimpulannya adalah ini kemampuan yang keempat. Kemampuan mempersembahkan kehidupan. Ya. Kita tidak mungkin memenangkan kota kita ini kalau kita tidak berusaha mempersembahkan hidup sebagaimana yang Tuhan sudah contohkan. Lihat lambang salib. Loh, mana salib? Tak kira ada salib di sini. Salib. Nah, salib. Oh, enggak ada. Ya, salib itu menggambarkan tentang Tuhan hadir tidak bagi dirinya, tapi untuk kita. Itu bicara tentang mempersembahkan kehidupan. Amin. Ini powernya kuat. Kalau sampai kita punya kemampuan mempersembahkan hidup, gara-gara Tuhan lakukan, maka kita diselamatkan. Kalau Tuhan tidak mempersembahkan hidupnya bagi kita, kita tidak mungkin diselamatkan. Betul tidak saudaraku? Contoh mudah kan di rumah tangga ya. Contoh mudah nih, bicara mempersembahkan hidup. Kalau suami istri saling memberi kehidupan, pasti indah suasana. Suami mempersembahkan hidupnya bagi istri, sebaliknya istri mempersembahkan kehidupannya bagi suami. Kalau itu pola dalam rumah tangga pasti indah. Kalau ini tidak berlaku, berarti sebaliknya. Bukan saling mempersembahkan hidup, tapi saling merampas hidup. Kadang gak berlangsung pola ini. Makanya kalau diskusi, gampang keluar kalimat begini. Pokoknya itu harga mati. Itu bukan mempersembahkan hidup, tapi merampas hidup. Ya, hak azasi pasangan dirampas. Ya, nah, yang keempat bicara tentang kemampuan mempersembahkan kehidupan.
Jadi kalau kita bicara kualifikasi, sebenarnya ini khotbah baru separuh, terus terang. Kenapa? Kalau 4 kualifikasi ini ada, dibuktikan dengan 4 kegerakan. Nggak cuman bisa bilang bahwa aku punya 4 kemampuan, harus bukti 4 kegerakan ada melalui kehidupan kita. Ya, tapi setidaknya malam hari ini kita menangkap tentang petunjuk menjadi gadis bijaksana. Kita tahu tentang kualifikasi gadis bijaksana. Mari saya ulang sekali lagi. Tanda seorang gadis bijaksana ada 4 kemampuan. Yang pertama, kemampuan untuk menasihati, kemampuan untuk menyelamatkan, kemampuan untuk mengundang hadirat Tuhan. Yang keempat, kemampuan mempersembahkan hidup. Untuk mempersembahkan kehidupan. Amin. Kalau 4 ini ada dalam diri saudara, malam ini saya akan katakan Anda gadis bijaksana. Tapi kalau kurang, berarti Anda segera memperlengkapi diri. Apalagi kalau tidak nyangkut satupun. Malam ini malam di mana engkau harus tersungkur di kaki Tuhan. Amin. Ingat loh saudaraku, kalau Anda tidak jadi gadis bijaksana, risikonya kayak yang tertulis. Saya baca lanjutannya tapi serba singkat ya. Belum habis, jangan ditutup dulu saudaraku ya. Ayo kembali ke Matius 25 tadi. Paling tidak bagian ini kita lihat sekali lagi. Coba kalau Anda tidak jadi gadis bijaksana, apa yang terjadi satu ketika? Ayat 7. Ya kan tadi ayat 6 berkata, saya baca dulu 6 ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Membereskan pelita itu bicara membereskan iman kekristenan mereka. Ya, kan mereka sudah dapat pelita, petunjuk pulang ke sorga. Mereka memang orang Kristen, orang percaya. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya. Ketika saat mempelai datang, mereka berbenah diri. Kita ini kan semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, kekristenan kita terus kita benahi kan ya. Hah? Kita benahi kan? Oke. Nah, begitu dibenahi, ya nggak punya cadangan. Cuman punya pelita petunjuk pulang tapi cadangannya nggak ada. Si bodoh bilang sama si bijaksana, berikan sedikit minyakmu. Dijawab apa? Tidak, tidak bisa, tidak cukup, maaf. Tidak cukup untukku, juga untukmu. Ini pengertiannya kalau dikembalikan ke bahasa asli sebenarnya bukan soal tidak bisa dibagi. Makanya tadi gadis bijaksana bilang begini, pergi ke penjual minyak. Ada alamat untuk dapat minyak tuh ada, bukan berarti tidak bisa dibagi. Sebenarnya bisa, tapi alamatnya jelas. Ada alamat yang harus dituju. Sebab kalau tidak bisa dibagi, terus bagaimana? Dalam pelayanan gereja ada yang dinamakan anointing ministry. Pelayanan pengurapan. Kalau tidak bisa dibagi gimana kita hamba Tuhan melayani pengurapan? Betul? Alamatnya tertentu. Kenapa saya harus garis bawahi kata tertentu? Karena nggak sembarang hamba Tuhan. Anda pikir semua hamba Tuhan tahu worship? Anda pikir semua hamba Tuhan rajin doa puasa? Anda pikir semua hamba Tuhan tergerak untuk masuk ke wilayah peperangan rohani, inner healing, deliverance ministry? Tidak. Tidak semua hamba Tuhan. Tidak, saudaraku. Ya, jadi kalangan tertentu yang biasa bergaul dengan sumbernya, yang biasa menerima minyak urapan, dia menerima tidak hanya penuh, tumpah sehingga dia bisa anointing, dia bisa mengurapi untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk keberkatan dan seterusnya. Amin. Jadi ini kalau dikembalikan ke bahasa asli, bukan tidak bisa dibagi. Sebenarnya bisa, tapi alamatnya tertentu. Nah, di kalangan hamba Tuhan saja tertentu.
Gimana di antara jemaat? Berarti gambaran yang kelihatan di jemaat ya, kelihatannya rata-rata buli-buli berisi minyak, cuman nggak penuh. Kalau buli-buli berisi minyak nggak penuh, berarti hanya cukup buat dirinya, nggak mungkin dibagi-bagi. Wong hamba Tuhan aja nggak semua bergaul sehingga minyaknya tumpah kok. Paham maksudnya? Paham? Nah itu dia. Tapi pengertian lain, ini juga hasil pergaulan yang bersifat private, pribadi. Nggak mungkin yang bergaul saya, yang berisi buli-bulinya Mas Yusak. Oh itu nyasar. Masa Tuhan nggak ngeliat po buli-buli saya yang sebelah sini. Saya yang bergaul, netesnya ke Mas Yusak. Loh, nggak mungkin. Kalau yang bergaul saya, minyaknya netes ke buli-buli saya, saudaraku. Amin. Itu dia. Malam ini saya memang waktu sudah lewat saudaraku, tapi karena saya lihat program saya tinggal 1 nanti Desember, karena bulan Desember besar kemungkinan tema Natal, berarti kesempatan saya memberikan anointing ministry tinggal sekarang. Jadi kalau Anda rindu menerima proses percepatan untuk menjadi gadis bijaksana, walaupun waktu lewat, saya tetap ingin laksanakan. Kalau Anda tidak sabar mau pulang, terserah saudara. Ya, tapi kalau Anda rindu terima anointing ministry, ambil kesempatan. Kan begitu ya? Betul? Haleluya. Sebenarnya posisi lelah di saya. Saya cuma 1,5 jam istirahat. Berarti jam istirahat saya semakin berkurang. Besok pagi-pagi sekali saya harus pulang. Segera masuk Jakarta, persiapan untuk pergi menuju ke Jawa Timur kembali. Tapi tidak pakai pesawat, pakai mobil, jadi lelah. Karena bawa istri, bawa anak. Kalau libur, istri, anak-anak kebawa semua, saudaraku. Ya, hamba Tuhan kalau ketat harus jaga keseimbangan waktunya. Nah, jadi sebenarnya bisa dibagi, tapi alamatnya tertentu. Tidak bisa antar jemaat kelihatannya. Karena nggak semua jemaat juga rajin doa puasa. Hamba Tuhan aja kepilah kok. Betul tidak? Itu dia. Nah, kalau engkau tidak jadi gadis bijaksana, apa risikonya? Nah ini tuh ya, kita masih perlu lihat ayat-ayat selanjutnya. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ini dia. Ini resikonya kalau Anda tidak mau jadi gadis bijaksana. Tadi waktu minta dijawab, nggak bisa, nggak cukup untukku dan untukmu. Pergi sana. Andaikan punya kesempatan, maaf. Begitu kembali, ternyata pintunya sudah tutup. Pintu anugerah sudah tutup. Diketuk, Tuan, bukakan pintu. Setelah saya amat-amati, bukan pintu yang kebuka, tapi pintu kecil. Coba lihat zaman dulu ya. Zaman dulu tuh ada pintu besar. Untuk melihat orang di luar tuh ada tambahan pintu kecil. Memang kalau sekarang lebih canggih, untuk tahu orang di luar cukup pakai keker. Yang di hotel-hotel itu saudaraku, tok, pengen tahu siapa dia, keker. Teknologinya belum ada zaman itu. Jadi kalau mau tahu siapa yang datang, di pintu besar ada pintu kecil. Gitu loh. Tok, Tuan buka pintu. Anda pikir yang kebuka pintu besar? Tidak, pintu kecil. Dan jawabannya, aku tidak kenal kau. Gara-gara tidak punya buli-buli, tidak punya minyak dalam buli-buli. Gara-gara tidak masuk kelompok gadis bijaksana. Terserah saudara. Anda tetap dalam situasi yang sama atau ingin menjadi anak Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Bukan waktu, kesiapan. Hal menyambut kedatangan Tuhan penekanan utama bukan waktu. Tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Kalau terus pusing dengan waktu, Anda ingin memudahkan. Anda ternyata tidak ingin jadi tekun, tidak ingin diperlengkapi. Anda maunya instan.
Tuhan tidak bicara hasil, tapi bicara proses. Amin. Itu dia. Kalau manusia langsung ke hasil, gampang ke, langsung maunya hasil. Tuhan ingin proses ini berlangsung, ketekunan. Amin. Nah, malam ini putuskan, terserah saudara. Kalau Anda siap jadi gadis bijaksana, putuskan malam ini. Tuhan berkati. Mari tundukkan kepala.